Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup diberkati karena mengenal dan mengasihi Allah. Semakin dalam kita mengenal Allah dan semakin dalam kita mengasihi Allah, percayalah semakin diberkati hidup kita. Pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran sehubungan dengan tema hidup diberkati karena mengenal Allah dan mengasihi Allah. Yang pertama, tanpa pengenalan akan Allah dan pengenalan akan kasih Allah, kita akan menderita. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, kata Tuhan, saudaraku ya, kepada umat Israel. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, melupakan pengajaran atau melupakan firman Tuhan Allah, maka aku, kata Tuhan, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow, saudaraku, sangat mengerikan. Jadi pengenalan akan Allah dan pengenalan akan kasih Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen. Karena tanpa pengenalan akan Allah dan pengenalan akan kasih Allah, hidup kita akan menderita. Bahkan firman Tuhan berkata binasa. Hosea 4 ayat 6 tadi berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu. Kita tidak boleh meninggalkan Allah. Kita tidak boleh melupakan Allah serta firman-Nya. Supaya kita jangan tersesat. Supaya kita jangan menderita. Supaya kita jangan binasa, saudaraku. Secara rohani, bahkan mungkin secara fisik, kalau kita belum percaya. Karena itu saudaraku, mari kita sungguh-sungguh, saudaraku, mau mengenal Allah dan kasih-Nya. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, doa Rasul Paulus supaya jemaat mengenal Allah dan mengasihi Allah. Itu ditulis dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata, aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu atau supaya jemaat bersama-sama dengan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku, Rasul Paulus mendoakan jemaat Efesus supaya mereka mengenal Allah, mengenal kasih Allah, dan memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Allah. Sekalipun itu melampaui segala pengetahuan, segala akal, segala pikiran kita, saudaraku. Rasul Paulus menyadari semakin kita mengenal Allah dan mengenal kasih-Nya, hidup kita akan diberkati oleh Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Roma 5 ayat 6-8 firman Tuhan berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, Bapak Ibu, kita harus tahu dan mengenal bahwa ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih kotor penuh dengan dosa,
Kristus rela untuk mati bagi kita di kayu salib, saudaraku. Pengenalan akan Allah dan pengenalan akan kasih Allah ini sangat penting, saudaraku, yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari agar kita menghormati dan mengasihi serta melayani Kristus Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Karena ternyata kita memperoleh kasih karunia yang luar biasa. Haleluya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, semakin kita mengenal Allah, maka semakin besar, saudaraku, kapasitas kita mengasihi Allah. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal yang bicara tentang kasih Allah, berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kasih Allah kepada kita begitu besar, tak terhingga, tak terukur, tak terbandingkan oleh apapun juga. Karena itu Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus layak mendapatkan hormat, penyembahan, pelayanan dari kita, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yang sudah memperoleh kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10-11 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oh saudaraku, jadi saat kita mengenal Allah dan mengenal kasih Allah yang begitu besar, dalam, lebar, panjang bagi kita orang-orang durhaka, orang berdosa, itu membuat hidup kita diberkati, juga mengajarkan kepada kita, saudaraku, bahwa kita harus melayani Tuhan, harus mengasihi Tuhan, dan harus menjadi saksi Tuhan, serta kita harus mengasihi sesama manusia. Jangan lagi ada permusuhan, kepahitan, kebencian, saudara, dalam hidup kita. Karena kita sendiri sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus karena kasih-Nya dari dosa-dosa itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudariku, inilah 3 kebenaran. Hidup diberkati karena kita mengenal Allah dan mengenal kasih Allah. Yang pertama, tanpa pengenalan akan Allah dan pengenalan akan kasih Allah, kita akan menderita. Yang kedua, doa Rasul Paulus supaya jemaat di Efesus dan juga pastinya saudara, supaya kita juga mengenal Allah dan mengenal kasih Allah. Dan yang ketiga, semakin kita mengenal Allah, semakin besar kapasitas kita mengasihi Allah. Haleluya. Dan hidup kita pasti akan diberkati, saudaraku. Hosea 4 ayat 6 saya bacakan lagi sebagai peringatan, saudaraku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, kata Tuhan. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, melupakan pengajaran atau melupakan firman Tuhan Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Oh, kita jangan melupakan Allah kita, saudaraku. Mari kita membimbing keluarga kita, anak-anak kita, supaya mengenal Allah, sehingga Allah tidak melupakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Engkau, ya Allah kami, dan mengenal kasih-Mu, Tuhan, supaya hidup kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, saudaraku, ya, supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa bagikan kepada banyak orang, supaya banyak orang juga diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.